Dan buta punya mau digeledah kemana? Ke kantor atau ke polisi? Lembek. Sial! Kemana bajingan itu? Sana. Sak napasku. Panas sekali. Dunia keras sekali Tuhan. Gajiku hanya 500. Tapi kerjaku tak kenal waktu. Tubuhku kelelahan lemah. Tapi maling kecil itu tak kenal dia. Apa jauh? Apa?
saja. Ya, itunya sedikit aja tak. Sabar ya. Ya, Mbak. Iya. Ya, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Tempat kotor kayak gini. Bagaimana aku mau duduk? Tadi bajuku kotor ini. Hei, bangun, bangun, hei, bangun. Pabrik udah mau buka, masih aja molor. Ada apa nih, Bu? Hei, kau itu harus bekerja. Lihat jammu. Ah! Gara-gara maling aku baru bangun. Tadi malam ada maling. Ada Di mana? di situ. Jalan itu. Dia tertangkap. Ah! Dia licin seperti belut. Ganggu saja. Mau kemana? Mau Jarin. kemana? Mau kemana? Biarin aku ganggu. Ih, cerita belum selesai. Oh, udah pergi aja. Bu, pecel satu, pedes. Iya, kayak biasa. Ya, sama tahunya satu, tempenya dua, Mbak. Ya, kayak biasa toh? Ya. Iya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Mbak Nufus. Enak. Mbak, pecelnya satu ya. Pedas. Jangan pedes-pedes. Sama gorengan, Mbak Yu. Tahunya dua. Sabar ya. Mbak Nufus loh. Ini. Ngapa nggak pakai tripod? Ya, sama-sama. Kita nggak ada tripod. Karena nggak wah. Ah! Wah, betul satu. Pedas. Kayak pemain film Kenapa? deh mas. Yang kakek-kakek gitu. Ya, Sabar ya. ya. Masih, Bu? Ya, sama-sama. Oh, Pecel satu, pedes, Mbak. Aja. Sama gorengan. Tempenya satu. Tahu? nggak usah. Oh, sabar ya. Iya, Mbak. Dikit sekali, Mbak. Ya memang segitu toh, Mbak. Ya, memang sedikit. Tempe Rp5 sekarang. Beras mahal. Kali ibuku mengadu. Ini gantian. Habis uangnya kali pergi ke pasar. Wis 10 menit kayaknya. Semua perempuan selalu saja mengeluh. Enak aja. Laki-laki juga pengeluh. Semua orang pengeluh. Hah? Kemarin sore ibuku itu belanja ke orang punya pungut. Pulang-pulang dia mengemaskan nafasnya yang kesal. Harga beras naik lagi. Gitu katanya. Sekarang apa yang naik? Semua
hanya bebannya saja yang naik. Anak saya yang paling tua itu berarti gak naik kelas. Uang sekarang seperti tidak ada harganya. Memang uang sekarang tidak ada harganya. Ya, uang hanya numpang lewat. Kalau mencarinya saja ya seberdaraan Tuhan. Iya, terkadang kita lalai. Nanti mengejar uang sejauh sebanyak saja. Menurut saya sangat tidak baik kalau kita tak hati-hati yang mengeluh. Sementara sekarang ada masalah besar yang menentang negara kita. Dalam ruang serikat kerja pun kita harus siap menghadapi revolusi dan soal-soal yang menyangkut negara. Kita harus terus aktif dan yang terpenting itu perhatian dari kita. Nih, saya baru saja baca di koran. Nih korannya, pegang korannya bahwa kita harus waspada terhadap anarki-anarki penjajah, postkolonialisme. Kita harus hati-hati dengan mulut mereka yang manis dan licin itu. Tempe mahal rasanya tidak enak. Enak aja, tempeku enak yuk. Ya yang bawa ini enak kok enak. Beras yang mahal pun itu soal yang tidak lama. Kalau begitu, gaji kita tak lazim wilayah untuk makan 2 kali sehari. Apalagi saat raya juga. Belanja bumbu, beras, daging, daging. Bagaimana tadi pernah istri mau makan enak? Iya, rasa-rasanya gaji saya dan suami saya hanya cukup untuk sehari-hari. Itu pun belum dipotong sama uang listrik. Halah, kalau begitu ya memang derita. Dulu, dulu ketika zaman belum menteknik, semua serba murah. Saya hanya membutuhkan uang peset untuk sebungkus nasi. Hah? Dulu ketika zaman normal. Teman Belanda, Iya, zaman Belanda. Untuk komeda saja saya hanya membutuhkan uang Rp1.000. tapi untuk apa kita melamun? Untuk apa kita mengobati yang dulu? Nah, betul sekali. Untuk apa kita melamun? Apalagi menghayal. Emang dulu bangsa kita ada yang dari mobil. Sepeda pun itu hanya 1-2 yang punya. Kalaupun ada, itu para priayi, para bangsawan yang mementingkan perut mereka sendiri. Sekarang, lihatlah ke jalan raya. Lihatlah dia Suci Permai, Stanford, pemuda-pemuda kita berkeliaran menggunakan sepeda motor. Yuk, suamimu berangkat kerja pakai sepeda motor kan? Iya. Mbah di rumah kayaknya punya sepeda motor kan? Hah? Hah? Mbah di rumah kayaknya punya sepeda motor kan? Ah, iya ya. Kita juga masih bisa mendengarkan lagu indah dari radio. Ya tidak? Hah? Ya tidak? Sebab itu, untuk apa kita mengeluh? Apalagi menghayal? Yang terpenting sekarang, kita bekerja keras. Bekerja dengan keras. Iya, saya pikir juga begitu. Kita bekerja keras untuk anak kita nanti. Kalau saya ingin suatu saat nanti, anak saya punya Yamaha bebek. Yuk, asal kita tidak bekerja, kita bebas berharap apa saja. Tapi kalau masih ada korupsi, anak kita yang akan kebagian debu-debunya saja dari motor yang lewat di jalan raya. Ya, betul. Ya memang apa kalau begitu? Ya, sekarang kejahatan sering merajalela. Semua orang begitu jadi mencuri dan menipu para pejabat, orang kaya yang tamat di depan gurunya, bahkan orang-orang bau matahari. Ya, semua orang. Ya, semua orang. Ya, uang serikat kita kerja pun ada yang bergoti. Ya, tahun lalu kan. Oh iya, dan sampai sekarang belum tertangkap tuyulnya ya. Benar kan? Tahun lalu.
karena dia kita tukar percaya lain. Gak akan. Tak percaya lagi pada kucing. Kucing sekarang takut pada tikus. Tikus sekarang besar. Ada yang panjangnya 1,5 meter. Beratnya 40 kilo. Tapi yang lebih baik dari itu, kalau kucing jadi tikus alias kucing sendiri yang sama kurang ajar jangan tikus. Sekarang kucing malas-malasan dan kurang ajar. Dunia penuh tikus sekarang. Tikus-tikus sekarang berani berkeliaran di siang hari bolong. Omong-omong perkara tikus, ada juga orang yang memakan tikus. Bukan tikus, cindel. Orang Tionghoa di tempat saya biasa makan cindel hidup-hidup dengan kecap. Mungkin untuk obat. Bukan cindel, tikus-tikus bilok. Petani-petani sudah jengkel dan geram karena sawahnya diganggu, sehingga Ini mereka serius. makan tikus-tikus itu sebagai lauk daripada mubazir. Dan ada juga orang yang memakan tikus-tikus itu sebab lapar. Sekarang sudah umum di kampung-kampung, apalagi sudah ada anjuran dari pemerintah setempat. Nyari tripod. Mbak, enak mbak. Ah, Tikus-tikus itu sedap. enak. Apa? Tikus-tikus itu sedap. Ya, mana saya tahu, kan saya tidak turut makan. Wow, dasar. Ah, mbak. Tidak tahu saya. Lu tidak makan loh. Ade-ade, malas, cimut. Mbak Yu, ade-ade Mbak Yu. Ade-ade, malen, tiwul. Mbak Yu, ade-ade Mbak Yu. Neng, Ade-ade Mbak, apa? ade-ade. Malen juga ada. Berapaan? Rp5. Berapa? Rp5. Mau 4 boleh? Boleh. Mau? Mau mbak, satu ya mbak. Makasih, Bang. Buatan mbak. Buatan. Jadi berapa? Rp20. Berapa? Rp20. Eh, Makasih mbak. ah, Terima kasih. saya sama-sama. Mbak Yu, ade-ade Mbak Yu. Mbak. Mari. Ade-ade. Kanan. Ade-ade mbak. Ade-ade. Ade-ade Mbak Yu. Ya. Ade-adenya 2 ya. Molennya enggak? Oh iya, molen juga 2. Tapi ngebon dulu. Catat dulu. Masih pagi sudah ngebon. Iya, besok saya bayar. Tapi nunggu gajian dulu. Ya wes, tak catat. Tapi saya bayar ya. Iya mbak. Dia pegang yang pindah ya. Ande, malen. Timbul. Mbak Yu, ande Mbak Yu. Ande. Apa sih pakai ini? Orang pak si aman. Aduh. Berapa, Mbok? Rp50 mbak. Hah? Rp50. Ini Uangnya pas ya mbak. pas. Iya. Oh, Makasih mbak. sama. Hei, orang tua, cepat masuk. Isi kau.
Mbok, yang sedang aja. Sama gorengan. Tempe 2 sama tahu 3. Kabar ya? Ya. Iya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Berani kayaknya mana nih baru. Berapa, Bu? Maling. Apa aja tadi yuk? Nasi Maling. pecel 1. Tempe 2 sama rempeyek 1. 75. Aduh, Mbak. Catat dulu. Kebun dulu. Aduh, yang kemarin aja belum dibayar, tuh udah kebun lagi. Iya, besok saya bayar. Tapi nunggu gajian dulu. Wah, ya wes tak catat. Tapi jangan lupa dibayar yo. Yang kemarin aja belum dibayar, udah ngebun lagi. Iya, Mbak. Jangan lupa bayar. Iya. Ada yang hilang. Mau belanja 3, Bu. Apa tuh? Dompet, Bu. Dompet saya tiba-tiba gak ada. Pemalunya. Ada uang tidak di dalamnya? Itu KTP saya, Bu. Tapi barangkali saya lupa. Tadi malam saya menggunakan baju warna hijau. Oh iya, Bu. Barangkali dompet saya dalam saku baju hijau itu. Berapa, Bu? Tadi nasi pecelnya 2 sama Tempe 2 sama tahu 3. 80 rupiah. Ini aja deh, Bu. Saya pulang sebentar mau ambil uang. Dompet saya dalam saku baju hijau barangkali. Nanti dulu. Tak lebih 10 menit, Bu. Saya janji pasti kembali lagi. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Dompet saya ada di rumah, Bu. Lagi bukan. Rumah saya tidak jauh dari sini kok. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini, Pak. Tunggulah sebentar, Bu. Aduh, bayar dulu, bayar. Baru kau boleh pergi. Kadang-kadang Bu. Nanti kedengeran. Saya pasti akan membayarnya. Saya mesti ambil uang dulu di rumah. Bu, tidak Ada percaya. penampakan. Tunggulah sebentar, Bu. Saya orang sini juga kok. Ada apa, Mbak? Pemuda ini makan tidak bayar, Bayu. Tunggulah 5 menit. Saya janji pasti kembali. Dik, tunggu. Dik, tunggu. Nih. Ini loh, Bayu. Saya pulang sebentar mau ambil uang. Tadi saya makan dulu membayar makanan saya. Dompet saya ketinggalan. Iya, tapi jangan main pegatan. Saya tidak niat pegatan. Lagi pula, saya sudah bilang sama Simbo. Simbo mengizinkan. Simbo memperbolehkan kau pergi, ha? Saya cuma sebentar loh, Mbak Yu. Simbo keberatan. Kau meninggalkan tempat ini sebelum kau membayar makananmu. Kau tidak paham perintah orang tua. Bagaimana
membayarnya. Dompet saya ketinggalan. Iya, tapi jangan main tingkat-tingkatan. Saya tidak berniat tinggal loh, Mbak Yu. Kalau begitu, di mana rumahmu? Dekat sini, Dekat di mana? ya di kampus ini. Hah? Mbok, Mbok kenal dengan anak itu? Seumur hidup, baru pagi ini saya menjumpainya. Tapi peristiwa semacam ini kerap ku alami. Dulu saya percaya ada orang yang benar-benar ketinggal uangnya di rumah. Tapi orang-orang sebangsa itu tidak pernah kembali. Seminggu yang lalu saya juga tertipu. 20 rupiah. Tampangnya gagah dan Terus ngapa? sekali. Dia seperti masnya ini. Bisa patang sulit. Memang 20 rupiah itu tidak banyak. Tapi 20 kali 10 ya tidak sedikit. Saya sudah cukup kapok dan pengalaman. Bok, tenang saja. Saya yang membebaskannya. Sini, duduk. Baru sekarang kau jajan pada Simbo, bukan? Iya, baru sekarang ini. Lalu, kenapa kau berani jajan? Padahal kamu tidak punya uang. Saya punya uang loh, Mbak Yu. Ya sudah, bayarlah sekarang. Bagaimana saya membayarnya? Dompet saya ketinggalan. Kenapa kau berani jajan? Ya saya tidak tahu kalau uang saya ketinggalan. Dan saya akan pergi ngambil uang itu. Belum selesai. Woi, ada apa? Tidak benar sekali mendengar. Ini akan tidak bayar. Siapa? Pemuda ini, Dia? iya. Mau bayarlah sekarang sebelum orang-orang ramai datang ke sini. Ya, bayarlah. Berapa habis? Berapa, Mbok? 80 rupiah. Kenapa kau jadi diam? Kenapa diam? Kurang jelas. 80. Allah, masih muda. Sudah belajar tidak jujur. Masih muda. Sudah makan tolong beri saya. Kenapa gak bayar? Saya mau membayarnya, tapi dompet saya ketinggalan. Ketinggal di mana? Di bank. Ya di rumah, Di mana rumahmu? di sini, Di sini di ya mana? di kampung sini. Mana? Keluarga kamu sini. Saya orang baru loh, Mbak Yu. Ini. Kau tahu nama kampung ini? Kampung Pegunat. Pegunungan. Di RT mana kau tinggal? Di RT 5. RT 5 betulan. Betulan kah? Ya kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru. Ya mungkin saya lupa. Saya kan orang baru di kampung sini. Alah, tentu saja kau harus mengatakan orang baru di kampung sini. Kalau kau mengatakan orang lama di kampung sini, kau harus menjawab siapa nama kau pada RT 5. Baik. Dari mana kamu? Di Mutilan. Nah, itu bukan. Sekarang kau katakan di mana tempat tinggalmu? Ya di RT 5 Pegunat. RT 5 di mana? Ya di RT 5. Iya, di rumah siapa? Dekat bengkel selamat. Bengkel selamat. Bengkel mobil itu? Bengkel sepeda. Oh iya, bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? Di dekatnya. Di atasnya? Di sampingnya. Ya maksud saya, sebelah atas. Sebelah kiri lah. Rumah siapa itu? Rumah tukang sepatu. Apa betul? Tukang sepatu? Siapa namanya? Namanya Mas Narko Salah, kau bohong. Nah sekarang saya sedang pembohong. Rumah itu adalah rumah saya. Rumah itu pun berdiri rumah Simbok ini. Kau bohong. Saya tidak bohong loh, Mbak Yu. Bukankah di antara rumah saudara dan rumah bengkel ada rumah petaya agak bagus itu? Cerdas sekali kau. Tapi tolong, jelas-jelas rumah itu pun adalah rumah Pak Prawiro, bukan rumah Mas Sunarko. Barangkali namanya Sunarko Prawiro. Ya sekali namanya. Oh ya benar nama itu. Saya tidak begitu kenal namanya, Tentu saja Pak Prawira itu sangat kenal padamu. tapi saya kenal orangnya. Bahkan saya mondok pada istrinya. Tentu saja, setiap orang yang memiliki sepatu buruk dan busuk seperti sepatumu pasti kenal dengannya. Ya kan tukang sepatu? Tapi saya betul-betul kenal loh, Mbak Yu. Betul, Betul. betul. Cih, tampakmu saja ya sudah mirip bajingan. Pintar sekali kau mengoceh. Saya adalah orang yang paling benci ketidakjujuran. Saya muak, saya menyesal melihat penipu semudah kau. Kau tahu, gajiku yang sedikit,
Tapi saya tidak mau menipu atau mencuri. Itu saja tubuhku yang semakin kurus. Juga benar kata Jeboyo, yang pintar keblinger, yang jujur mujur. Sekarang terus teranglah, mau bayar atau tidak? Memang uang 80 bagi saya juga sedikit, tapi saya juga dapat atau siapa saja mampu. Saya muak tak menyesal. Yang melakukan perbuatan itu adalah manusia, bukan anjing. Dan lebih menyesal lagi, yang melakukan pekerjaan nista itu adalah bakal dan calon orang. Itu kamu, pemuda. Sekarang bayar atau tidak? Terus teranglah. Saya mau bayarnya. Bayarlah. Tapi dompet saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di bak. Di kanonya Pak Prawira itu. Ano jangan-jangan kau yang mencopet dahulu kah? Masih muda udah menjadi garong. Kau cair kepalamu. Sayang terus menipis. Kalau panjang dan lebar, sudah komentar itu. Betul uang saya ketinggalan. Bohong. Sungguh. Bohong. Kau tadi sudah bohong. Sebab itu pun kau kasih pembohong. Percayalah, kalau saya berbohong. Bohong. Bohong. Kau. Sudah Pak, sudah. Kau jangan bohong terus. Saya percaya kau adalah manusia, bukan binatang. Saya jadi teringat saudara saya sendiri. Seperti sekarang, saya merasa parah dan benci. Kau tahu, waktu itu saya tidak bisa tahan diri lagi sebenarnya. Oh, kamu gimana sekarang? Tapi saya mengerti saudara saya mesti masuk penjara sebab ia telah melakukan kejahatan yang aku benci. Tapi saya tetap merasa marah dan benci tentang apa yang berbau ketidakjujuran. Sekarang bayar atau tidak? Ada apa ini? Dia, maka tak bayar. Siapa muda ini? Lah, sugagah ini. Kalau kita gagal, barangkali kita mau itu menipu. Pemuda, kau punya uang atau tidak? Punya. Apa? Punya. Nah, kenapa mesti kita bayar? Dompet saya ketinggalan. Ketinggalan. Sekarang aku lah. Kau mau menipu ya? Punya uang atau tidak? Kau pasti punya uang. Dan kau mau aku penipu? Nah, bilang saja terus terang. Jangan sakiti mata diri sendiri. Sudah. Saya juga yakin dia tidak punya uang. Tapi bagiku, bagaimana kalau dia menanggalkan celananya saja? Karena dia punya uang. Nanti boleh dia mengambil celananya kembali. Jadi celananya jadi salinan. Bagaimana? Kalau begitu, Semarang setuju bukan? Kalau kata kamu, Tapi saya malu. tidak. Kau tidak malu. Kau tidak malu maka dia bayar. Kalau kata kamu, Cepat! Jangan. Saya tidak pakai tengah jalan. Serang. kau bohong. Kau tadi sudah bohong. Demi Tuhan loh Mbak Yu. Soal tengah jalan itu saya tidak berbohong. Kalau saya menanggalkan celana saya, telanjanglah saya. Dan saya tidak dapat memberikan. Ya karena saya malu Mbak Yu. Percayalah, kalau saya menanggalkan celana saya, telanjanglah saya. Sejak tadi, kau sudah melandangi dirimu sendiri. Kau diam-diam memberi aku perkara yang lihatmu.
Aku sepakat kalau dia harus menanggalkan celananya. Dijadikan. Memang berapa tuh habisnya? Berapa deh? 80 rupiah. 80 Mbak Yu. 80 rupiah? Hanya sedikit. Sudah. Tidak usah ribut-ribut. Tunggu sebentar ya. Aman. Ini Mbak, lihat 100 rupiah. Nanti si Mbak kembaliannya nanti saja ya. Tunggu sebentar ya. Ini Mbak, 100 rupiah. Nanti dulu Mbak Yu. Ini sakit. Nanti dulu Mbak Yu. Mbak Yu bilang kasihan kepadanya. Sehingga mendorong rasa kasihan Mbak Yu untuk bayarnya. Tidak. Saya tidak tersinggung. Uang 100 rupiah bagi saya juga sedikit. Saya juga dapat atau siapa saja mampu memberi. Tapi bukan itu soalnya. Kalau Mbak Yu kasihan kepadanya, sama seperti Mbak Yu melahirkan seorang bayi di tanah kualit ini. Saya maklum apa yang dilakukan Mbak Yu itu hal yang mulia. Tapi hal yang mulia butuh tempat dan saat yang tepat. Apa yang kami lakukan sekarang juga kemuliaan, walaupun nampaknya kekerasan dan penghinaan. Dan jangan rasa saya dan teman-teman di sini mampu kalau berniat memberi pemuda itu 100 rupiah. Tapi bukan itu soalnya. Tidak, bukan itu soalnya. Kisah jam ya. Ini soal moral. Memangnya jika terus ribut-ribut seperti ini bisa membayar rupiah pada orang-orang seperti si Bo ini. Hidup ini memang sudah susah. Lebih susah lagi kalau Tuhan marah. Orang seperti pemuda ini berani makan, beranilah ia mencari uang dengan sebenar-benarnya. Bisa tenang kala perut ini dengan hari ini mencari uang dengan sebenar-benarnya. Lihat kota ini begitu luas. Nafas pencuri, nafas orang jujur, bahkan nafas orang kaya menjadi satu di langit kota. Memang mencari uang adalah persoalan yang pelik, tapi bila perut kenyang, mencari uang adalah soal usaha, soal seberapa kita rela berkorban. Lagipun, saya hanya ingin berniat membayarkan. Toh, uang saya tidak akan berkurang sia-sia. Biarlah. Tampar aja lah kayaknya. Kalau tidak dulu, bisa jadi memang betul kasihan semudah ini. Memangnya sampai kerja apa Mbak Bayu? Saya gantian sebetul-betul. Cantik, wangi. Saya juga ingin Bayu jadi solek, biar rapi dan juga kinyis-kinyis. Kalau ada lowongan, saya ingin ikut melamar Bayu. Lowongan. Betul Pak tertarik. Betul Bayu, barangkali nanti saya juga bisa secantik Bayu ini. Dengan harta yang mampu lebih dari cukup untuk hidup. Hah, tentu saja menjadi perempuan rumah bordil. Astagfirullahaladzim. Ternyata. Lala. Memangnya kenapa? Kalian perempuan-perempuan ini tidak mau? Kalau memang berniat kaya, ikutlah pulang denganku. Tuh, mau ikut pulang denganku? Saya mau. Mbak Nur, biar saja saya kecil, tubuh saya kurus, berselimut debu dan menanggung beban. Tapi saya dan Mbak bekerja untuk halal. Kami tidak sudi menjadikan diri demi uang dan emas. Betul, jika memang untuk menjadi pelacur, biar kami tetap jadi orang susah. Ih, ya sudah, toh kalau memang tidak mau. Dasar orang susah. Biarkan saja. Sombong sekali perempuan itu. Bah, Tapi bodinya batang kali. Karin, Mau dapat terang atau tidak? Baik, saya sudah berkata
saya percaya kalau kau bukan anjing. Sebab itu, kau pasti memiliki rasa malu. Sekarang, bajumu saja yang kau tahu kan? Ya, baju saja. Iya, baju saja. Ayo cepat. Nah, sebentar lagi kalau mata orang-orang di sini copotan melotot, maka gemparlah di muka Papit ini. Sebab ada seorang pemuda yang dipukuli oleh orang ramai-ramai. Saya lepas baju saya, Pak. Lepaskan. Tapi saya malu. Tak peduli. Tanggalkan. Malu-malu. Priayi kamu, ha? Tidak berkaos malu, tapi berani menipu. Laknat kau ini. Penipu bagi dirimu sendiri. Lepaskan. Ya, saya akan melepaskan. Tapi bukan baju, melainkan sepatu. Dengan sepatu yang busuk dan jelek itu, kau. Iya, turunnya ampun. Tak akan ada orang yang mau membeli sepatu Abu Nawas itu. Lepaskan bajumu. Tapi saya malu. Ayo. Yang punya Tapi malu saya lepaskan. malu. Cepat. Cepat, Aku aja. cepat. Lepaskan. Cepat. Cepat. Saya malu loh. Tidak. Hei! Yang malu. Ada apa ini? Dia akan apa ya? Si kecil ini? Iya, si kecil ini. Oh. Lakinya engkau? Lakinya? Matahari masih terlalu pagi untuk dikhianati. Lalu akan kita apakan dia? Dia harus melepaskan pakaiannya. Memang begitu semestinya. Lebih baik makan baju daripada makan tidak bayar, bukan? Lalu Dia menolak melepaskannya. itu tidak adil. Dia bisa menolak menanggalkan bajunya, tapi dia makan tanpa bayar seenaknya. Itu tidak adil. Anak muda, kau pemuda Indonesia bukan? Tidak, jangan mengangguk. Jika kau mengangguk, kau sama saja mengatakan bahwa semua pemuda Indonesia diperbolehkan makan tanpa bayar. Tidak, tanah ini akan menangis mendengar cerita itu. Dengarkan. Dulu, waktu zaman sehabis perang, saya juga pernah milih pencopet, menjadi pembegal, menjadi perampok, tanpa lagi peduli. Tapi alangkah malang rupanya tangan ini terlampau kasar. Sehingga tangan ini lebih suka diborgol dalam penjara. Di tempat yang sepi dan sunyi itu, aku menyadari bahwa aku telah menyakiti hati seseorang, telah menyakiti hati dari tanah yang kita cintai, dan pasti Tuhan tak akan membukakan pintunya untuk orang semacam aku. 1 jam ya. Setelah keluar dari tempat yang baik dan mulia itu, aku mengerti bahwa kita tidak boleh berbuat jahat. Tidak. Jangan. Tapi dengarlah lagi. Jika kau berjalan dari sini ke arah barat, kau akan sampai pada sebuah perempatan di mana berderet pohon beringin. Dan kau pasti tahu di belakangnya berjejer asrama. Kau tahu asrama apa itu? Asrama polisi. Mau kau seret ke asrama itu, ha? Tidak mau bukan? Sekarang lepaskan bajumu. Tapi saya malu. Malu? Malu? Kau makan tanpa bayar saja tidak malu. Mengapa kau malu mengenakan bajumu, ha?
Sudah selesai bukan? Iya tuh. Pak Tua, sudah selesai bukan? Selamat. Ayolah, kita kembali bekerja. Waktu kita buang hanya karena pemuda sialan ini. Ini udah tahu sih. Oh, Abdu, ya. saya kira kalau baju itu pinjam pada Simbok, saya kurang aman. Kenapa pakai saya? Salah. Dira ketenang ya, ketutupan dia. Bunga. Bu, mula-mula saya tidak maksud untuk menipu, Bu. Sudah 2 hari ini saya tidak makan apa-apa. Hanya minum air putih saja. Seminggu yang lalu, saya masih di Klaten, Bu. Kerja di sebuah bengkel. Ya saya tidak dapat makan di sana, Bu. Sebab itu saya mencari pekerjaan di kota ini. Ngarang ya. Asalku sendiri dari desa yang wilayahnya Gunung Kidul Wonogiri. Bu pasti tahu tanah semacam apa tanah yang menguasai Wonogiri itu. Tanah yang tandus, tanah yang tidak berikan buah bagi mulut yang papa. Sebab itu saya memutuskan untuk turun mengembala sampai ke pesisir utara ini. Tapi jarak selatan sampai ke pesisir utara ini tidak berikan apa-apa, Bu. Karenanya saya terus menyusuri ke kota ini, ke Tanah Wali ini, Bu. Dengan harapan tanah dan juga rumah di kota ini. Oh, aku bisa tidak. Bu, Tangan ibu ini kan tangan gitu. 7 hari sudah saya di sini. Jangan dong, nanti di video. 2 hari sudah saya merasa lapar. Gigi. Dan pada hari ketiga, kelaparan saya membawa saya ke sini. Yang ke tempat si Bo berjualan kecil ini, Bo. Tidak bermaksud untuk menipu, Bo. Oh Tuhan, putus saja saya. Ada apa, Bo? Mana besi lagi? Dia bawa uang. Tidak, udah saya bawa kemana? Saya jual. Tadi dia benar loh, Bo. Saya jual dari tempat.
sudah berjanji pada diri sendiri. Tidak. Saya pasti akan membayarnya, Mbok. Jadi Tuhan, Mbok, hukum saja saya, Mbok. Mbok, walaupun saya pergi tak kembali lagi, percayalah, Mbok, saya pasti akan kemari membayar makanan yang sudah saya makan, Mbok. Ibu saya mengajari saya kejujuran dan hukuman bahwa bekerja artinya tenaga, bahwa bekerja artinya makan. Hal itu kusadari ketika aku tahu bahwa tanah yang saya pijak begitu keras, begitu angkur dan juga tandus. Pada ngeling. Tidak, Bu. Tidak bermaksud dikasihani. Saya hanya ingin bercerita. Dan saya ingin mengatakan bahwa hati saya bersih, Bu. Soal baju itu saya relakan dan tahu bahwa barang itu patut untuk simbol bagi ganti makanan yang sudah saya makan. Terimalah begini. Tidak, Bu. Terimalah. Tidak. Terimalah begini. Percayalah, Bu. Saya percaya. Sebab itu kau harus mau menerima baju ini kembali. Tapi barang itu bukan milikku lagi, Bu. Saya bilang, saya tidak boleh memiliki barang kepunyaan orang lain. Tidak. Ada yang makan di mana sih, Bu? Tidak, Dang. Saya tidak tega melihat orang menangis, Bu. Walaupun ibu saya senantiasa menangis di setiap malam. Dan sekarang hanya tangisnya belaka saja. Sebab itu sudah saya lewati. Untuk kasihan pada saya, kalau menangis, Bu. Tidak kan, Bu? Tidak. Saya hanya teringat anak saya. Ibu punya anak. Iya. Satu-satunya. Jantan yang cantik. Gimana sekarang, Bu? Di sini. Di sini? Iya. Di Kendal. Di penjara, Nang. Penjara. Iya. Saya juga tak pernah menyangka kalau anak saya itu akan jadi pencuri sepeda. Tidak, saya cukup dia makan, Pasangan itu. tapi barangkali bahkan pergaulannya atau barangkali saya yang salah mengajar dan mendidik dia, atau saya juga tidak tahu. Tapi saya tahu dan percaya matamu lain dengan matanya. Saya melihat matamu putih. Sebab itu saya yakin kau tidak seperti anak saya. Kau seperti kemenangan saya. Kau pasti anak baik. Sudah cepat terimalah baju ini dan segeralah kau pergi dari tempat ini untuk menjaga pabrik datang kemari. Baiklah, Bu. Terima kasih, Dan. Selamat tinggal, Bu. Ini aku deh, ada baru. Mau kemana? Saya mau pergi dari sini. Tapi saya mau pergi dari sini, Pak. Mas, Tadi ada yang menipu ya? iya. Memang bagaimana tampangnya, Bu? Kenapa? Kecerahan. Tampaknya gagah dan cantik. Gagah dan cantik. Iya. Pakai celana batik. Iya.
Berarti, Mbok. Iya, kalau jadi salah, Kak. Beneran? Iya, Kak. Oh. Bajingan. Bangsat. Kurang ajar dia. Tapi dia tak jadi menipu kan? Kemana ya? Jangkrik anak itu. Belut. Aduh, ada apa toh, Kak? Pasti dia, Mbok. Kemarin dia juga geger menipu pasar kawan itu.